Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap Channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang ada di tahu. Salah satunya yang kali ini akan saya bahas, bagaimana cara mengatasi tahu yang rasanya itu kecut. Kan ada teman-teman, tahu itu ada kalanya rasanya kecut, ada kalanya bau sangit, dan ada kalanya tahu itu mudah hancur. Itu berbeda-beda ya penyebabnya. Namun sebelum kita mulai video, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian para subscriber yang telah mengikuti video-video dari Tahu Balap, dan kalian yang suka mengikuti atau selalu mengikuti perkembangan dari Tahu Balap Channel. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga kalian ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi tahu yang rasanya kecut. Jadi saya itu dulu pernah memproduksi tahu sebelum sampai saat ini ya, maksudnya sebelum sampai 70 kilo ini, saya memulai dengan 7 kilo dan 12 kilo. Itu rasanya itu mula-mula itu kecut terus teman-teman. Jadi pelanggan itu kurang tertarik. Otomatis kalau produk kita itu kurang memuaskan, pelanggan itu akan kurang melirik dari hasil produksi tahu kita. Nah itu terus saya mulai mencari apa penyebabnya. Saya tanya-tanya ke para ahli, dalam artian teman saya itu sudah berpengalaman, sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia pertahuan. Terus saya belajar. Kebetulan waktu itu saya itu pergi ke rumahnya itu jauh teman-teman. Dari sini itu sampai kurang lebih 40 kilometeran lah. Jadi lumayan jauh. Saya pergi ke sana dan tanya-tanya apa penyebabnya tahu saya itu kok rasanya itu kecut terus, padahal ya sesuai dengan trik ataupun pembelajaran dari guru saya. Nah terus dia katakan dan dia praktekkan bahwasanya ada salah satu faktor yang menyebabkan tahu itu rasanya kecut teman-teman. Jadi di sini nanti akan saya tampilkan videonya, yaitu cara menangani tahu yang kecut. Nah, di sini kita lihat di video ini teman-teman saya sedang mengerjakan proses pembuatan tahu. Nah, di sini sedang mengambil air hangat lalu dituangkan ke salah satu bak ya. Nah, itu isinya cuka teman-teman. Nah, dituangkan ke situ. Tapi sebelum ke tahap ini, kita harus mulai ke tahap yang paling awal, yaitu sebelum kita memasak. Biasanya kan kita bersih-bersih terlebih dahulu, menyalakan api dan lain sebagainya. Nah, ketika mau proses pencukaan, kita harus yang utama ya, sebelum kita memulai proses pencukaan, kita harus menuang cukanya itu terlebih dahulu. Ya, saya ulangi. Sebelum memulai pencukaan, kita harus menuang cukanya terlebih dahulu ke tempat yang lain. Jadi dari ember satu ke ember yang lain. Nah, di situ di bawah sendiri itu kan ada endap-endapan. Nah, itu nanti jangan kita ikutkan ke tuangan cuka yang akan kita gunakan, akan tetapi kita buang ya.
Jadi endap-endapannya itu kita buang. Ini saya tampilkan videonya. Nah, kita lihat teman-teman ya, di video. Nah, itu sedang menuang cuka. Jadi seperti itu, pelan-pelan, cara menuangnya itu pelan-pelan, kemudian jangan sampai ikut. Nah, itu kan ada endap-endapannya, kita buang. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi tahu yang rasanya kecut itu tidak lain masalahnya ya cuma ini, cuma dari cukanya saja. Ini kan cuka yang kemarin kita gunakan terus kita tampung, kemudian kita buat untuk mencukai kembali. Nah, jadi yang kita pakai di sini adalah cuka yang bening-bening saja. Oke, jadi sekali lagi yang kita pakai di sini cukanya itu yang bening saja. Dan satu lagi, itu ada air panas yang kita ambil dari tungku perebusan bubur kedelai tadi. Sebelum kita masuki bubur kedelai, itu kan airnya sudah agak mendidih ya, udah panas. Kita ambil ya sekira 1 ember atau 2 ember. Fungsinya untuk apa teman-teman? Fungsinya untuk kita campur ke dalam cuka yang sudah kita tuang tadi. Jadi cuka yang sudah kita tampung, kita ambil bening-beningnya saja, kita campur sama air hangat. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya supaya waktu proses pencukaan yang pertama kali, masakan yang pertama kali itu tidak cepat jadi. Jadi fungsinya air hangat itu untuk memperlambat proses terjadinya penggumpalan yang disebabkan karena cukanya itu dingin. Jadi untuk yang pertama kali atau masakan yang pertama itu biasanya saya selalu menyampur cuka dingin dengan air hangat yang sudah kita tampung ke dalam ember seperti dalam video tersebut. Sekali lagi, tujuannya untuk memperlambat terjadinya proses penggumpalan yang terlalu cepat. Jadi fungsinya seperti itu teman-teman ya. Nanti insya Allah hasilnya akan lebih memuaskan daripada yang tidak memakai cara seperti ini. Kan kita memproduksi tahu sendiri, kita jual sendiri, otomatis kita harus lebih banyak berpikir bagaimana pelanggan kita itu bisa terus beli produk kita. Kalau namanya rezeki itu kan sudah ada yang mengatur, tapi kan kita harus tetap berusaha ataupun mencoba semaksimal mungkin. Nah, tidak salah kita berusaha seperti ini ya. Jadi setiap produsen tahu itu memulai trik masing-masing, dan ini trik saya teman-teman, supaya dagangan saya itu tetap diminati oleh para pelanggan. Terbukti dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun ini, yang mulanya hanya 12 kilo, 7 kilo, 12 kilo sampai 14 kilo, sekarang sudah menjadi 70 bahkan sampai 80 kilo per harinya. Jadi suatu usaha itu tidak mengkhianati hasil teman-teman ya. Jadi
bagaimana kita usaha, bagaimana kita mencari jalan keluar supaya produk kita itu dibilang berkualitas, ya kita harus mencoba trik-trik atau tips-tips yang kita anggap masuk akal. Jadi teman-teman boleh menggunakan tips yang seperti ini. Nah, itu di video terlihat ya, teman saya sedang menuang air hangatnya ke dalam cuka dingin untuk digunakan proses pencukaan yang awal. Dan proses seperti ini dilakukan hanya cukup sekali, yaitu di permulaan waktu kita mau masak tahu. Jadi seperti itu tipsnya teman-teman dari saya. Nah, jadi kalau meskipun kita pekerjakan produk kita itu kita pekerjakan oleh karyawan, kita harus yang menentukan bagaimana cara memproses tahunya ya. Jadi tidak asal kita lepaskan saja pekerjaannya itu tanpa kita kasih masukan ataupun tanpa kita arahkan ya. Jadi kalau saya itu boleh saja masukan tetap saya tampung, nanti akan saya saring, ataupun saran-saran yang membangun itu saya sangat berterima kasih sekali, khususnya ini kepada para tukangnya ya. Jadi kemarin itu ada kejadian, ada ya yang pernah berprofesi sebagai tukang tahu ya, sebenarnya mau kerja di sini, akan tetapi saya harus mengikuti apa yang disarankan oleh dia. Sedangkan menurut saya sudah nyaman dengan teori atau trik-trik yang telah saya gunakan selama bertahun-tahun ini. Jadi saya tidak cocok. Kemudian ya sudah nggak jadi di sini. Jadi penting teman-teman ya, kita harus punya prinsip bahwasanya kalau memang tahu kita itu ada kendala ya kita harus terima masukan. Tapi apabila tahu kita itu sudah berjalan dengan lancar tanpa ada komen-komen ataupun keluhan dari pelanggan kita, ya tetap kita jalankan trik yang sudah kita gunakan itu. Jadi penting mempunyai prinsip. Jadi mungkin cukup sekian dulu video dari saya ya. Semoga ini bermanfaat bagi para pemula khususnya. Dan mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.